Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga masih semangat ya. Alhamdulillah sekarang kalian sudah menjadi bagian dari keluarga besar SMA Negeri 17 Garut. Ibu ucapkan selamat datang. Semoga kalian betah, bisa berkarya dengan baik, dan insya Allah menjadi lulusan yang berkualitas. Perkenalkan, nama Ibu Yunita Triani. Ibu bertugas mengajar mata pelajaran biologi di 11 MIPA dan biologi lintas minat di 10 IPS. Dan pada kesempatan ini, pada kegiatan MPLS ini, Ibu diberikan amanah untuk menyampaikan materi yang bertemakan kebersihan dan kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tetapi Ibu harapkan mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian pahami, dan bisa kalian aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Simak ya. Kebersihan dan kesehatan masa pandemi COVID-19 di SMA Negeri 17 Garut. Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama, bahwa sekitar akhir tahun 2019, dunia digegerkan dengan wabah virus yaitu COVID-19. Berdasarkan data dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 per 8 Juli tahun 2020, sangat mencengangkan data penderita ataupun korban meninggal karena wabah ini. Seperti yang kalian lihat di slide ini, yang positif sudah mencapai lebih dari 68.000 orang. Yang meninggal itu sudah mencapai 3.359 orang. Sementara yang sembuh hanya 31.000 lebih. Itu data sampai tanggal 8 Juli. Nah, yang paling mencengangkan lagi adalah rata-rata pertambahan yang positifnya. Jadi, dalam sehari itu pertambahannya bisa mencapai 1.200. Nah, dalam kondisi seperti ini, tidak memungkinkan diadakan suatu pembelajaran di sekolah. Tetapi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tetap melaksanakan tahun ajaran baru di bulan Juli ini. Seperti yang dikutip dari ulasan Menteri Pendidikan, yaitu prinsip dikeluarkan kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga, dan masyarakat. Jadi, pembelajaran tetap berlangsung, hanya dikeluarkan beberapa kebijakan, cara, juknis, dan juklak bagaimana pembelajaran tetap dilaksanakan, tetap berlangsung, tetapi tidak dalam suatu forum atau tidak dilaksanakan kegiatan tatap muka. Nah, sekarang kita kenali dulu apa itu COVID-19. Kita mengenal COVID-19 ini dengan virus corona, gitu ya. Nah, bedanya kalau virus corona itu adalah jenis virusnya. Nah, sebenarnya virus ini adalah masih dalam keluarga virus SARS, ya, yang sudah beberapa tahun kebelakang juga menyerang warga dunia. Nah, virus ini menyerang sistem pernafasan, baik gejala ringan maupun berat. Nah, kalau COVID-19 itu penyakitnya, jadi nama penyakitnya yang disebabkan oleh infeksi virus corona, gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika virus ini menyerang? Maka yang terganggu adalah saluran pernafasan, baik itu gangguan ringan maupun infeksi paru-paru yang berat, sampai kematian. Nah, siapa saja yang bisa terserang virus ini? Virus ini tidak pandang bulu, ya, baik lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, ibu hamil, dan ibu menyusui pun bisa terkena. Jadi, siapapun kita harus tetap waspadai virus ini. Nah, virus corona ini pertama kali ini ditemukan di negara Cina, yaitu di kota Wuhan, pada akhir Desember. Dan luar biasa sekali penularan ke seluruh dunianya itu hanya terjadi dalam beberapa bulan. Berarti cepat sekali nih ya. Nah, seperti apakah gejala kita terkena virus tersebut? Ada beberapa gejala umum. Di antaranya, pertama demam. Demam itu suhu kita di atas 38 derajat Celcius itu baru dikatakan demam ya. Kemudian yang kedua batuk kering dan sesak nafas, sesak ringan maupun berat. Nah, kalau tiga hal ini sudah
dirasakan oleh kita, maka seharusnya sudah cepat periksakan diri ke puskesmas atau ke balai kesehatan yang ditunjuk oleh pemerintah. Lalu ada lagi gejala yang lain, walaupun gejala ini tidak sering muncul atau jarang muncul dan biasanya muncul pada orang-orang yang terkena corona atau menderita COVID-19 di usia manula atau dalam kondisi daya tahan tubuh yang sangat lemah. Yaitu pertama diare, kemudian sakit kepala, lalu konjungtivis. Konjungtivis itu peradangan pada konjungtiva pada mata kita ya. Kemudian hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau. Nah, berarti si virus corona ini juga bisa menyerang saraf ya. Lalu yang terakhir ruam di kulit, dan masih banyak lagi gejala yang lainnya, dan ini hanya gejala-gejala yang umumnya ditemukan. Nah, lalu gejala ini kapan muncul, kapan dirasakan? Nah, biasanya ini paling cepat itu 2 hari setelah virus corona tuh masuk ke tubuh kita. Nah, atau sampai 2 minggu, ini tergantung dari kondisi tubuh orang tersebut. Nah, kemudian bagaimana kita bisa tertular virus tersebut gitu. Ada beberapa hal yang bisa membuat kita tertular. Yang pertama, kita tidak sengaja menghirup percikan ludah atau istilahnya dikenal dengan droplet ya. Kita nggak sengaja, orang lagi ngomong, kemudian dropletnya masuk ke bagian tubuh kita, baik ke bagian ke hidung misalkan, atau ke mulut, atau ke bagian tubuh yang lain yang selaputnya terbuka atau yang luka gitu ya. Nah, droplet ini biasanya tidak sengaja keluar ketika penderita COVID atau ketika orang batuk atau bersin. Tetapi kan kita tidak pernah tahu siapa yang menderita atau orang itu ada terjangkit virus corona atau tidak gitu kan. Bagaimana kalau orang tersebut gejalanya hanya ringan saja, hanya batuk saja misalnya, atau hanya bersin saja, tampak seperti flu biasa. Kita tidak pernah tahu kan apakah dia itu bersin atau batuk karena flu biasa atau karena COVID. Makanya selalu antisipasi agar droplet tidak masuk ke tubuh kita dengan cara menutup pakai masker atau minimal tisu ya. Lalu yang kedua, kalau kita memegang mulut atau hidung tanpa sebelumnya mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, terutama sudah menyentuh benda-benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID. Nah, sekali lagi kita kan nggak pernah tahu itu benda sudah disentuh oleh penderita COVID atau belum. Nah, makanya antisipasi dengan cara setelah memegang benda padat, selalu mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air yang mengalir. Atau kalau tidak memungkinkan, kita bisa menyemprotkan atau mengoleskan lengan kita atau bagian tubuh kita yang sudah terkena benda padat dengan hand sanitizer. Lalu selanjutnya, kontak jarak dekat. Jadi kontak tadi ya, kontak itu bisa memindahkan droplet yang mungkin ada virusnya atau justru udara gitu ya. Jadi lewat udara masuk, dan jika kondisi tubuh kita sedang lemah, maka kita akan terjangkit COVID-19. Itulah makanya dikenal dengan protokol kesehatan physical distancing. Nah, untuk meyakinkan apakah saya ini sudah tertular atau saya positif apa negatif dengan gejala saya atau hanya flu saja, maka ada tes yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, yaitu pertama rapid test. Nah, rapid test ini untuk mendeteksi antibodi. Jadi antibodi ini adalah salah satu zat, ya di sini ada IgM dan IgG, itu yang dihasilkan oleh sel darah kita atau oleh getah bening kita, yang mana di dalam antibodi itu jika terdapat DNA atau DNA yang mirip atau sejenis dengan DNA yang dimiliki oleh virus corona, maka itu bisa dimasukkan ke dalam orang yang positif COVID-19. Atau cara kedua dengan memeriksa dahak yang disebut swab test atau kita kenal dengan PCR. Nah, PCR ini mendeteksinya lewat dahak, jadi orang yang batuk tersebut diambil dahaknya, diperiksa di laboratorium, dan dilihat di spesifikasi nanti selanjutnya. Yang terakhir CT scan. Nah, CT scan atau ronsen dada ini untuk memeriksa infiltrat atau filtrat atau cairan yang ditinggalkan di paru-paru oleh si virus corona tersebut. Nah, 3 cara ini yang dilakukan di negara kita. Lalu apa yang harus kita lakukan biar kita tidak terkena virus corona ini?
Nah, ini ada beberapa protokoler umum ya yang sudah kita ketahui bersama dan wajib dilaksanakan. Pertama, sering mencuci tangan menggunakan sabun. Kenapa? Karena virus itu permukaannya tuh lemak atau lipid. Nah, jadi dia akan hancur atau hilang oleh sabun. Nah, lalu gunakannya air mengalir. Yang kedua, gunakan masker. Nah, menggunakan masker itu bukan hanya bila batuk atau pilek saja sebenarnya sekarang, tetapi walaupun kita sehat, kita tetap menggunakan masker jika ada droplet ya. Jadi ditakutkan ada droplet, makanya antisipasi pakai masker. Apalagi kalau kita sedang batuk pilek, gitu. Takut kita justru menularkan ke orang lain. Sebenarnya sih bukan hanya untuk mencegah virus COVID saja. Kalau kita batuk flu biasa juga, tetap kita harus menggunakan masker atau menutup mulut ketika kita batuk atau bersin. Nah, selanjutnya adalah harus mengkonsumsi gizi seimbang. Perbanyak sayur dan buah terutama. Kenapa? Karena gizi yang seimbang atau makanan yang tinggi vitaminnya akan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Jadi nanti virus yang masuk akan dilawan oleh tubuh kita sehingga kita tidak menderita COVID-19. Lalu hati-hati kontak dengan hewan. Setelah kontak dengan hewan peliharaan, biasakan mencuci tangan dan kenapa? Karena hewan ini diduga juga sebagai perantara penularan COVID-19. Kemudian rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Nah, biasakan olahraga apapun sehari itu minimal 30 menit. Ya, ini sama-sama untuk meningkatkan imunitas tubuh. Lalu jangan mengkonsumsi daging dan telur yang masih mentah atau setengah matang. Sekarang masaklah sampai matang. Nah, bila batuk dan pilek atau sesak, segera periksakan ke fasilitas kesehatan. Terlepas kita sudah kontak atau belum, atau tidak kontak dengan penderita COVID, jika ada gejala seperti batuk, pilek, sesak napas, maka segera periksa ke dokter atau ke balai kesehatan. Nah, adik-adik, alhamdulillah kalian semua sekarang sudah menjadi warga SMA Negeri 17 Garut ya. Nah, SMA Negeri 17 Garut yang berwawasan lingkungan hidup selalu senantiasa menyajikan atau menyediakan fasilitas lingkungan yang bersih dan sehat, juga berestetika yang tinggi. Nah, apalagi sekarang di new normal ini, SMA 17 semakin meningkatkan fasilitas kebersihannya. Nah, seperti yang Ibu tampilkan, ini ada beberapa foto lingkungan SMA 17. Yang pertama, ini adalah taman. Jadi di setiap kelas itu ada taman. Nah, ini juga ada yang disertakan gazebo ya. Kemudian ada toilet, kebetulan yang ditampilkan ini toilet siswa. Nah, di depan toilet pun selalu ada taman untuk sirkulasi udara yang segar dan disediakan air yang kualitasnya baik, juga kuantitasnya baik ya. Kemudian di depan kelas nanti kalian akan temukan wastafel dan sabun pencuci tangan. Kemudian disediakan kebun sekolahnya. Ini hasil kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 17. Ada kebun buah yang tertata di antara gedung ya, di lahan yang berada di antara gedung. Kemudian ada kebun sayuran. Kebun sayurannya ini sayuran hidroponik, juga hasil kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 17. Jadi nanti kalian kalau tertarik ke dunia tumbuhan, ke dunia kebun, itu bisa bergabung dengan teman-teman di LH ya. Nah, kemudian ini ada kebun lagi. Nah, ini hasil kebun ya. Ini hasil kebun sekolah, hasil wirausaha anak-anak SMA Negeri 17. Nah, adik-adik, demikianlah pemaparan dari Ibu. Jadi ada beberapa kesimpulan yang bisa Ibu tarik ya. Yang pertama, kalian harus selalu waspada terhadap kemungkinan tertular COVID-19. Nah, caranya selalu mengikuti protokol kesehatan di setiap aktivitas dimanapun, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Lalu melakukan aktivitas yang produktif. Jadi walaupun sekarang itu semua from home ya, belajar dari rumah, bekerja dari rumah, tapi tetap melakukan aktivitas yang produktif. Nah, kemudian sekarang sudah mulai di beberapa daerah diberlakukan new normal. Jadi biasa beraktivitas di luar rumah dan tetap bekerja dengan ketentuan waktu tertentu.
tapi tetap dengan memperhatikan protokoler kesehatan yang kita kenal dengan new normal ya. Jadi bukan berarti COVID ini jadi melemahkan kreativitas. Kemudian yang ketiga, kita harus selalu saling mengingatkan tentang bahaya COVID-19. Jadi kalau keluarga, teman ya, itu sudah mulai lengah dengan protokoler kesehatan, lupa bahwa ini new normal, maka kita harus saling mengingatkan dengan cara jadilah komunikasi yang baik dengan keluarga, teman, ataupun guru. Nah, jika kondisi status kesehatan daerah kita sudah membaik dan pemerintah sudah mulai membuka pembelajaran di sekolah, maka SMA Negeri 17 Garut sudah sangat siap dengan segala fasilitasnya, baik itu fasilitas sanitasi maupun fasilitas pembelajaran yang aman, sehingga kalian atau orang tua kalian tidak perlu khawatir untuk melaksanakan pembelajaran di SMA Negeri 17. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Bagaimana anak-anak? Mudah-mudahan kalian belum merasa puas, sehingga kalian makin penasaran untuk belajar, untuk melihat lingkungan di sekitar SMA Negeri 17 ini, sehingga menambah motivasi dan rasa syukur kalian untuk berada di sini di SMA 17. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.